Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan klik loncengnya. Setelah itu klik semua. Karena subscribe itu gratis. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi masih tentang teks laporan bagian ketiga. Nah, sebelum proses pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum proses pembelajaran kita mulai, Bapak akan membacakan KD dan IPK. KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Dalam kurung percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. IPK-nya yaitu menyimpulkan struktur teks laporan. Dalam pembelajaran hari ini kita hanya membahas tentang struktur, walaupun di KD-nya ada dua materi, struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini? Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran melalui video, kalian bisa nanti menyimpulkan struktur teks laporan percobaan dengan tepat. Ini tujuan yang akan kita capai, dapat menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Bab 1, laporan percobaan. Apa yang kita bahas? Nah, yaitu struktur teks laporan percobaan. Apa isinya? Mari kita bahas bersama-sama. Kalian harus membaca teks terlebih dahulu untuk memahami strukturnya. Ini tentang penos. Nah, apa yang kita dapatkan ketika membaca penos tadi? Ada yang namanya pernyataan umum, ada yang namanya uraian. Nanti Abah jelaskan di bawah apa itu pernyataan umum dan apa itu uraian. Ini bagian dari struktur teks laporan percobaan. Pernyataan umumnya adalah yang tertera di video, kalian baca sendiri. Teks 2 tentang kelelawar. Sama. Di sini juga dibagi dua. Kalian harus pahami dulu.
Apa pernyataan umumnya? Kelelawar merupakan mamalia dan seterusnya. Ini bagian pernyataan umum. Nah, setelah pernyataan umum, yang kedua adalah uraian. Apa uraiannya dalam teks kelelawar tersebut? Berdasarkan hasil pengawatanmu terhadap dua teks tadi, bagaimanakah struktur teks laporan? Pasti Anda bisa menyebutkan dari dua teks tersebut apa struktur teks laporan tersebut, yaitu pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Menentukan klasifikasi aspek dari suatu. Ulangi, menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Artinya, pernyataan umum adalah bagian umum yang biasanya letaknya di atas. Yang kedua, uraian. Apa uraiannya? Menggambarkan suatu yang dibahas secara rinci bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Inilah ada uraian. Uraian adalah bagian-bagian yang dijelaskan secara rinci dari pernyataan umum tadi. Ketika Anda membaca teks sudah merinci suatu hal, itu namanya uraian. Sekarang teks laporan percobaan. Ada struktur utama tadi. Struktur utamanya adalah pernyataan umum dan uraian. Ada nama struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, ini juga disebut struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Hampir sama pembelajaran yang kedua. Ada judul, objek, pelaku, tempat, dan waktu, tujuan, bahan, alat, langkah, hasil, simpulan, daftar pustaka. Tugas KD 3.2. Tentukan struktur teks laporan percobaan. Bapak ngasih pilihan ganda, pilih jawaban yang paling benar. Apa bentuk tugasnya? Sama seperti pada pertemuan kedua. Tugas dikerjakan bentuk link. Tulis nama lengkap sesuai di raport, kelas, dan token. Baru bisa membuka soal. Pahami video dulu baru mengisi link atau mengerjakan tugas. Tugas link hanya bisa dikerjakan satu kali. Makanya jangan dikerjakan dahulu sebelum memahami materi yang ada di video. Tokennya atau password adalah bisa huruf kapital atau huruf besar. Setelah selesai mengerjakan tugas, kemudian kirim. Untuk melihat nilainya, tekan kata skor atau view skor. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kalau ingin ditanyakan, silakan ditanya melalui WA. Pak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.